Sangat jelas mereka lancarkan politik yang namanya divida et impera, pecah kuasai, pecah berkuasa, divida et impera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini. Oke, buat teman-teman yang baru ketemu, jangan lupa ya dukung channel ini dengan klik tombol subscribe sebelum kita mulai. Saya tunggu. 3, 2, 1. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pidato yang sangat-sangat menggelegar Pak Prabowo, Presiden terpilih Republik Indonesia, ya kan. Kita harus semangat, sebentar lagi mau dilantik, ya kan. Dimana isi pidatonya ini sangat luar biasa, teman-teman. Dan kalau musuh-musuh negara ya, dan musuh-musuh Pak Jokowi ya, musuh pemerintahan mendengar ini, sepertinya mereka akan bergetar dan ciut nyalinya, teman-teman. Ciut gimana ya? Ciut itu diprediksi apa? Kendor gitu ya, apa lemes gitu ya, teman-teman ya. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak dulu video dan saksikan berikut ini. Kita butuh nahkoda. Nahkoda tidak bisa kerja sendiri. Tidak ada kapal yang bisa dengan satu orang dinahkodai satu orang. Walaupun kapal yang termodern pun, pakai komputer apapun, tetap harus ada nahkodanya, otaknya dan sebagainya. Nahkoda dibantu oleh awak kapal. Jadi kalau sebuah bangsa ingin berhasil, negara yang tidak bisa menjaga kedaulatannya diobrak-abrik, ditindas, diinjak-injak, dibom, diduduki, diusir dari tanahnya. Kita lihat apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kita lihat apa yang terjadi di Libya. Kita lihat apa yang terjadi di Sudan. Kita lihat apa yang terjadi di Yaman. Kita lihat apa yang terjadi di Suriah. Kita lihat apa yang terjadi di Irak. Kita lihat apa yang terjadi di Afghanistan. Manakala elitnya, pemimpin-pemimpinnya tidak bisa menyelesaikan perbedaan pandangan dengan cepat, dengan damai, dengan arif, dengan jujur. Itu nasib bangsa-bangsa. Ini sejarah peradaban manusia. Mari kita lihat bapak-bapak sebagai tokoh-tokoh umat Islam pasti mengerti, faham sejarah Islam itu pun, bahwa sebuah peradaban, sebuah pemerintahan, sebuah katakanlah kerajaan sekalipun, imperium sekalipun, harus terdapat unsur-unsur tertentu. Dalam hal ini, kalau kita bicara tentang bangsa, tentang negara, saya ingin mengutip sebuah ajaran yang menjadi pelajaran dalam sebuah peradaban Islam yang terkenal dan kesohor, yaitu Imperium Ottoman, Imperium
Osmani, dalam Imperium Ottoman terdapat, mereka punya akademi gubernur. Mereka negara yang sangat canggih pada saat itu. Karena itu kalau tidak salah, Ottoman itu dari 1299 sampai 1923 itu berapa itu? 700 tahun lebih. Peradaban 700 tahun. Uni Soviet 70 tahun bubar. Yugoslavia sekitar itu 70 tahun bubar. Begitu banyak negara bubar nggak sampai 100 tahun. Kekaisaran ini bertahan 700 tahun lebih. Dan dia punya satu ajaran yang sangat menarik dan sangat penting menurut saya untuk kita fahami. Dan semua calon gubernur, istilahnya semua calon pemimpin masuk ke akademi ini dan dikasih salah satu ajarannya yang sangat sederhana. Satu rangkaian kalimat, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Mungkin karena Palestina dan mungkin karena saudara-saudara kita, negara-negara yang dikatakan ya negara-negara Arab, negara Muslim yang berada di situ, Mesir, Yordan, Suria, Lebanon, tentaranya tidak kuat. Kita lihat apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Jadi ini pelajaran ya. Kita tidak mungkin mencapai kemakmuran kalau rakyat tidak bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Artinya, tidak mungkin ada negara yang berhasil, yang langgeng tanpa keadilan. Ini saya kira pelajaran bagi kita. Siapapun yang mau maju, siapapun yang mau menawarkan diri, minta mandat kepada rakyat Indonesia, sebaiknya hafal ini. Marilah kita membangun negara yang adil, rakyatnya bahagia, kita bisa mencapai kemakmuran. Dengan kemakmuran kita kuat, dengan kita kuat, kita tidak bisa diinjek-injek, ditindas dan dikerjain oleh kekuatan-kekuatan lain. Karena yang lemah pasti diinjek-injek, yang lemah pasti dilindas. Ini hukum peradaban manusia. Pelajaran mereka 700 tahun. Saya kira bapak-bapak sebagai ahli di bidang agama Islam faham bahwa dalam Islam pun pemimpin itu harus mengerti, harus faham tentang perang. Kita tidak ingin perang, tapi kita mengerti mereka yang tidak kuat akan ditindas, dan kita pernah mengalami. Marilah kita jujur, kita mengalami ratusan tahun kita dijajah. Saudara-saudara sekalian, ada suatu pelajaran lagi di negara-negara barat. Negara barat itu mengajarkan hampir di setiap sekolah mereka, di universitas mereka, di fakultas-fakultas mereka, apalagi fakultas strategi dan fakultas perang. Kita negara keempat terbesar di dunia. Saya kira tidak ada satupun fakultas di Indonesia yang judulnya adalah Fakultas Ilmu Perang. Nggak ada kan? Tidak ada kan? Sekarang ada mulai
kajian pertahanan, kajian sedikit. Kalau kita ke negara barat, ya di situ ada, di Inggris itu ada King's College, ya. Dia punya fakultas namanya War Studies, kajian perang. Sekian tahun yang lalu waktu saya masih aktif, saya mengerti tentang hal itu dan saya mencoba mengirim perwira Indonesia untuk sekolah di situ. Sangat sulit, ditolak. Saya lobby lagi, saya minta lagi, akhirnya diterima. Tapi si mahasiswa kita itu, si perwira muda itu intimidasi, di cywar. Kemudian dikatakan kamu boleh belajar di sini, tapi kau tidak dapat gelar. Benar ini kejadian. Perwira itu saya panggil. Perwira itu masih saya ingat namanya, Restu. Waktu itu dia masih mayor itu. Nama lengkapnya apa? Restu. Siapa Fri? Restu. Saya panggil dia, Restu. Kamu berangkat ke situ, kau belajar dan kau siap tidak dapat gelar. Tapi yang penting, saya menginginkan ada perwira Indonesia yang belajar apa yang mereka ajarkan di situ. Jadi masalah gelar itu urusan belakang. Nanti kita cari kepada kamu gelar. Dia belajar di situ tanpa dikasih gelar. Rupanya pemerintah Inggris nggak enak. Ada perwira muda mau belajar tanpa dikasih gelar di ujung pelajarannya. Akhirnya dikasih lagi, kamu boleh habis kau selesaikan di sini, kau belajar di universitas lain, di situ kau dapat gelar master. Jadi kalau orang biasa satu kali belajar dapat gelar, dia harus 2 kali belajar dapat gelar. Tapi tidak apa-apa, kita terobos. Pertama kali perwira Indonesia masuk di fakultas itu. Salah satu ajaran mereka sangat sederhana. Itu mereka sebut dengan hukum Thukydides, yang terdiri dari hanya satu kalimat. Hukum Thukydides berbunyi, the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat apa yang dia bisa berbuat, yang lemah harus menderita. Ujura, ini ajaran mereka, dan ini diajarkan ke setiap perwira dan pejabat yang akan memimpin dan mengendalikan sebuah negara di negara-negara barat. Dan ini terbukti. Apa yang kita lihat sekarang di mana-mana, kita lihat di Gaza, ada sebuah negara merasa kuat, dia ingin berbuat apa yang dia bisa berbuat. Dia mau bom, dia mau hancurkan, dia mau usir, dia mau duduki, karena dia kuat. Saudara-saudara, perang Ukraina, Rusia dituduh menyerang sasaran sipil, menyerang sekolah, menyerang rumah sakit, menyerang kota-kota. Barat berang, marah, dikasih sanksi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau Israel menyerang, Israel yang membom sasaran sipil, Barat tidak
memberi sanksi kepada Israel. Jadi bapak-bapak sekalian, sebagai pemimpin umat, sebagai ulama, marilah kita sadar ini, bahwa bangsa Indonesia dengan segala kekayaannya, dengan segala potensinya, bukannya kita akan aman-aman saja, bukannya kita akan baik-baik saja kalau kita tidak bertekad untuk membangun bangsa kita menjadi bangsa yang kuat. Nasib kita, ya, kita harus jujur, kita harus koreksi diri kita. Bangsa kita ini, bangsa Nusantara ini, datang dari berbagai puluh suku bangsa, ya. Pada dasarnya sifat kita ini ramah. Sifat asli suku-suku di Nusantara ini ramah, ramah kepada tamu. Bener kan, ibu-ibu? Iya kan? Kita selalu hormat sama tamu. Tamu datang, ya kan? Monggo pinara. Kita kalau perlu kita pinjam dari tetangga, pinjam gula, pinjam beras kalau perlu, karena kita hormat sama tamu. Benar gak? Ini sifat kita. Bangsa-bangsa lain belum tentu sama dengan kita. Saya cukup lama besar di barat, saya faham kadang-kadang budaya mereka berbeda. Ya tidak salah, mungkin iklimnya berbeda, ya kan? Jadi saya pernah diundang oleh teman saya waktu saya sekolah. Prabowo belajar di rumah saya nanti sore. Oh baik, oke. Jadi saya ikut dia ke rumah dia, diajak belajar. Waktunya itu jam 6 sore. Waktu saya masuk ke rumahnya, keluarga dia sedang makan di meja makan. Dia bawa saya ke kamar. Prabowo, kok di sini ya? Ini buku-buku, kok belajar? Saya makan dulu sama keluarga saya. Kita kan aneh, ya kan? Tapi dia tidak salah. Loh, saya ajak kamu ke rumah saya untuk belajar, bukan untuk makan. Oh, saya belajar budaya mereka, gitu. Kamu kan sudah dikasih makan oleh orang tuamu. Ini saya makan dengan orang tua saya. Jadi tunggu ya, saya makan dulu. Kita kan tidak bisa. Sifat kita tidak bisa. Kita lagi makan, ada orang datang. Nah ini. Nah, saking baiknya kita didatangi. Nusantara ini didatangi dari dulu ratusan tahun. Spanyol datang, Portugal datang, Perancis datang, Inggris datang, Belanda datang, habis itu nggak mau pulang-pulang. Datang pertama dia mau dagang, dia minta izin ke sultan-sultan kita, pangeran-pangeran kita, dia mau dagang. Sultan Banten, bolehkah kita dagang? Oh, dagang boleh. Bolehkah kita buka pos dagang di sini? Boleh. Begitu dikasih izin pos dagang, boleh enggak saya bikin tembok? Oh, boleh. Lama-lama temboknya tambah tebal. Pos itu jadi benteng. Habis itu, boleh enggak saya bikin pelabuhan? Lama-lama dia kuasai kerajaan kita. Jadi pelajaran sejarah ini menurut pendapat saya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, pelajaran sejarah itu masih berlaku sampai sekarang.
Sekarang dia tidak pakai lagi nama-nama seperti itu. VOC dulu kan, sekarang nggak pakai VOC, sekarang pakai macam-macam lah, ya kan? Perusahaan ini, perusahaan itu, bank ini, bank itu. Tapi ujungnya sama, dia mau kuasai kekayaan kita. Nah, di sini banyak ahli pakar, banyak tokoh, banyak birokrat kita, banyak pejabat kita, banyak pemimpin politik kita tidak terlalu sadar. Dan apa yang mereka lancarkan? Jelas, sangat jelas mereka lancarkan politik yang namanya divide et impera. Pecah, kuasai. Pecah, berkuasa. Divide et impera. Dan sampai sekarang masih berlaku. Kalau kita lihat, maaf, ya ini kita bicara di antara kita, logikanya, kalau kita lihat sekian puluh negara Arab dengan satu bahasa Arab, satu agama Islam, dengan kekayaan yang luar biasa, kekayaan cadangan minyak dan gas terbesar di dunia, di Irak, di Kuwait, di Qatar, di Bahrain, di Abu Dhabi, di Libya, di Sudan. Harusnya negara 22 negara itu kalau bersatu menjadi superpower yang luar biasa. Tapi kita juga harus akui banyak tidak bisa bersatu. Bahkan yang kita kadang-kadang bingung, di antara saudara-saudara kita yang sama-sama Muslim, yang sama-sama Arab, bisa perang di antara mereka. Apa yang kita lihat di Libya, perang sampai sekarang, perang saudara. Apa yang kita lihat di Sudan, perang saudara. Di antara dua jenderal, satu panglima dan satu wakil panglima. Mungkin yang wakil panglima pengen jadi panglima, ya kan? Yang panglima nggak kepingin turun, perang. Syukur alhamdulillah di bangsa Indonesia ini, jenderal-jenderal kita, panglima-panglima kita setia kepada bangsa, negara, rakyat, dan undang-undang dasar. Bapak-bapak sebagian besar sudah kenal saya lama, kira-kira kan begitu. Saya dulu pun pernah dituduh mau kudeta, iya kan? Prabowo mau kudeta, mau ambil alih negara karena dia panglima, punya pasukan tempur yang paling banyak. Dulu saya Pangkostrat, batalion saya 33 batalion tempur semua, ya kan? Kawan dekat saya Panglima Kodam Jaya, Safri Samsudin. Sampai sekarang masih kawan baik, masih membantu saya. Maksud saya mau cerita, ya kan, dituduh. Tapi saya bertanya, sejarah mencatat, apakah Prabowo kudeta atau tidak? Kan tidak. Dituduh mau, tapi tidak lakukan. Saudara-saudara, saya maju, saya menawarkan diri untuk berbakti kepada negara. Saya ingin diberi mandat, saya ingin untuk diberi kesempatan memimpin bangsa dan negara ini, karena saya merasa bahwa saya faham, saya mengerti apa yang sedang terjadi kepada bangsa kita ini. Saya faham bahaya-bahaya yang dihadapi oleh bangsa ini.
Masalahnya adalah kekayaan bangsa Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Saya bikin buku. Berapa buku saya buat? Saya bikin buku, menurut saya buku itu bagus, tapi nggak laku. Ini aneh nih, ulama kalau nggak laku dia ketawa lagi. Aduh, buku saya nggak laku, sedih dong. Jadi rupanya buku yang bagus memang belum tentu laku, ya kan? Saya belajar lagi, bikin buku lagi. Akhirnya karena mungkin nggak laku-laku, ya sudahlah. Aku bikin buku, aku bagi-bagi saja gitu. Tapi saya belajar sekarang bikin buku jangan terlalu jelimet. Bikin buku harus banyak gambarnya. Bagaimana Prof? Ini profesor sama juga ini sama saya ya kan? Prof, Pak Jafar Hamzah, bagaimana ini? Ini banyak profesor di sini. Saya kira mengalami nasib sama saya gitu ya. Bukunya sudah bagus-bagus, sudah ya. Kalau saya, alhamdulillah, karena saya dulu dituduh mau kudeta, saya disuruh pensiun cepet-cepet, ya kan? Masih gagah. Bintang 3 pengen jadi bintang 4, nggak jadi-jadi, ya kan? Jadi terpaksa saya jadi pengusaha. Tapi itulah kebesaran yang maha kuasa, ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa maksud yang maha kuasa. Waktu saya diberhentikan atau dipaksa pensiun dini, ya kan, saya sedih juga itu, ya. Wah, masih gagah. Sekarang ya setengah gagah lah masih. Tapi dengan saya masih muda, sudah pensiun, saya karena dulu ya memang saya pensiun nggak punya apa-apa. Saya jadi pedagang, saya jadi pengusaha, dan Tuhan memberi. Ya, di situ saya merasa, oh, mungkin itu maksudnya yang maha kuasa. Dan dulu saya agak dekat sama Gus Dur. Gus Dur itu orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Karena saya dekat sama beliau, waktu beliau presiden, saya sering dipanggil oleh beliau. Jadi waktu itu usia saya masih ya relatif muda, ya masih fit. Saya sebetulnya berharap dari Gus Dur, karena dia presiden dan dia tahu bahwa saya sebenarnya tidak bersalah. Saya berharap kalau bisa dia rehabilitasi saya, mengembalikan saya sebagai seorang jenderal. Sebetulnya harapan saya itu. Tapi beliau panggil saya. Habis itu beliau punya satu teknik, kalau mau kasih tahu, beliau suruh saya ke Jawa Tengah, ketemu satu kiai yang beliau anggap agak punya kelebihan kemampuan. Prabowo kok menghadap kiai itu. Saya datang ke Jawa Tengah, saya menghadap kiai itu. Kemudian kiai itu mengatakan kepada saya, sudah Mas Bowo, udah ndak usah mikir lagi kembali ke tentara. Mas Bowo, jadi pengusaha saja. Lemes aku. Hah? Ketawa lagi. Wah, aduh, ini memang ulama Indonesia ini. Kecewa saya. Waduh, ya, masih menggebu-gebu kan, pengen gagah kembali, Pak. Kan saya enggak, dalam arti kan
dituduh ini kan tidak terjadi. Sudah, habis itu saya kembali ketemu Gus Dur. Gus Dur kayaknya sudah tahu ya. Gimana Mas Bowo? Ya katanya suruh jadi pengusaha, Gus. Ya sudah, kamu pengusaha saja. Tapi ternyata ya mungkin itu yang menyelamatkan saya. Akhirnya saya jadi pengusaha. Tuhan memberi kebaikan-kebaikan, memberi rezeki yang baik, yang halal. Akhirnya saya bisa bantu banyak orang. Nah, itu tadi teman-temannya, bagaimana menurut kalian teman-temannya pidato dari Pak Prabowo tadi sangat-sangat luar biasa. Gimana? Komen ya. Dan pastinya sangat-sangat menggelegar. Ini sosok pemimpin ya, sosok presiden yang akan dilantik tanggal 20 Oktober nanti teman-teman ya. Ayo kita kawal teman-teman ya. Kita kawal sampai pelantikan ya kan. Teman-teman, presiden yang mengerti tentang permasalahan bangsa ya. Jangan main-main kau gitu ya. Presiden yang mengerti tentang propaganda barat, musuh-musuh negara gitu ya. Beliau mengerti tentang bagaimana cara menghalau musuh-musuh ya di pemerintahan, dan juga mungkin taktik dan teknik ya. Taktik dan teknik, beda itu teman-teman ya, antara taktik dan teknik yang selalu digunakan oleh para penjajah gitu ya, dilibas gitu ya, strategi-strategi itu ya nanti ya yang akan dikeluarkan oleh Pak Prabowo sendiri. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar, karena kolom komentar saya persilakan. Ayo ramekan guys ya. Intinya teman-teman, pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Subscribe, share. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.